bayar parkir. Serahin seluruh harta kalian. Ini bang. Aku tukang parkir yang punya peluit ajaib. Dulu, aku orang paling miskin di desa ini. Parkir mas, mbak. Nih ambil. Orang miskin jangan sentuh tubuh saya. Lihat tuh, tangan kamu kotor, bau, dasar gembel. Karena nggak tahan, akhirnya aku minta bantuan kepada dukun paling sakti di desa ini. Perlu apa kamu kesini? Mbah, aku pengen kaya mbah. Bisa? Tentu bisa. Itu pelut gaib. Siapapun yang mendengar tiupannya akan menuruti perintahmu. Tapi cuma 24 jam. Kalau waktunya habis dan kamu belum balikin ke saya, akan datang mengambil pelut itu. Dan aku akan 24 jam. Cukuplah untuk aku jadi kaya. Sejak itu, aku terus manfaatin peluit ajaib. Kasih semua uang yang kamu punya. Sekarang, kasih semua perhiasan kamu. Kasih motor kamu. 5 jam lagi ya. Masih lama. Aku bisa kaya dan senang-senang dalam sehari. Aneh. Ini aneh. Masa uang aku yang semua? Iya, perhiasanku juga banyak yang hilang. Motor aku juga tiba-tiba nggak ada. Ini pasti bukan kebetulan. Barang kita hilang secara bersamaan. Berarti ada yang masuk ke rumah kita. Kita harus pasang CCTV biar tahu pelakunya. Sisa 1 jam. Masih bisalah aku senang-senang. Udah habis. Sayang, jadi selama ini ulah kamu. Waktumu sudah habis. Tunggu. Aku. Astaga, kau diam. Keajaiban dibayar. Aku masih punya banyak benda ajaib. Siapa yang mau siapa? Dengan topeng ini, aku bisa nyamar jadi orang kaya. Gandain saya pakai mal. Tenang, uang dan harta kamu bakal balik 5 kali lipat. Mas, kamu udah pulang? Kok tiba-tiba ngadain uang? Nggak apa-apa, lagi pengen aja. Sebelumnya, aku gembel yang sering dihina. Lumayan buat ganjel perut orang miskin. Karena itu, aku mendatangi dukun cakra. Bah, saya pengen ngerasain hidup orang lain. Ini topeng 1000 wajah. Untuk menyamar jadi siapapun dalam waktu 24 jam. Tapi syaratnya hanya untuk bisa menjadi satu identitas. Makasih, Mbak. Karena itu, aku menjadi Pak Kemal agar bisa dipercaya warga. Enaknya jadi Pak Kemal. Bisa warga. Gembel, kok uangmu banyak? Kau mana? Enggak kok, saya... Pak Kemal, uang saya udah kan? Maksud lo? Kan tadi kamu sendiri yang minta uang mereka di... Aku aja baru pulang. Wah, juragan... Yaudah, nih, uang kamu aku balikin. Tapi ingat, selanjutnya, kalau saya minta uang sepeser pun, jangan dikasih. Bener, pasti ada yang nyamar jadi suami saya. Gawat, gak bisa dapat duit lagi dong. Kalau gini, aku harus nyamar jadi orang lain. Masih 10 jam lagi, saatnya menyamar. Mas, berangkas keuanganmu mana? Aku mau hitung keuangan kita. Loh, kok balik lagi? Bukannya tadi mau ke pasar ya? Nggak jadi, aku mau hitung keuangan kita. Kamu kan harusnya tahu, semua hartaku ada di lemari. Banyak banget, bisa kaya aku. Mumpung kamu di sini, kita ibadah pasutri. Waduh, aku kan lanang. Udah gitu, orang kaya mainnya brutal banget, mending kabur. Loh, kok aku ada 2? Loh, istriku kok ada 2? Gawat, ketahuan. Kok udah habis? Bukannya 10 jam lagi? Itu karena kamu pakai lebih dari satu identitas. Padahal dukun cakra udah menjelaskannya.
Jadi selama ini yang nyamar bimusin gembel. Karena kamu pakai sampai waktunya habis. Sekarang saatnya. Itulah akibat terlalu serakah. Dengan batu ajaib, aku bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Tidak, aku danam batu. Serah ibu itu. Bejir, tanganku muncul lagi. Batunya bisa sembuhin penyakit. Dulu, aku sering dibully warga karena sakit-sakitan. Ih, jauh-jauh dari kami. Kami nggak mau ya ketua yang segitu. Pergi. Aku pun datang ke dukun untuk menyembuhin penyakit. Saya mau penyakit saya sembuh selamanya. Gampang. Ini batu penyembuh penyakit apapun. Gunakan dalam 24 jam. Dan hanya bisa menyembuhkan satu orang. Setelah 24 jam, kembalikan. Kalau kamu melanggar, maka Aku akan bejir, dapat uang banyak. Mataku. Lumayan juga nih uangnya. Nyembuhin satu orang, dapat 10 juta. Tapi kok tiba-tiba mataku. Alah, tenang. Bisa disembuhin pakai batu ini. Sembuhin kami. Manfaatin rezeki nomplok nih. Boleh, tapi bayarannya mahal. Dan malam ini giliran embur. Yes, dapat uang. Bisa enak-enak juga. Tetep dong obatin aku. Uangnya dulu dong. Aku sembuh. Telingaku. Kok waktunya berubah cepat? Sebelum waktu habis, aku harus manfaatin batu ini supaya kaya. Akhirnya, aku buka jasa buat sembuhin semua penyakit dan dapat uang banyak. Ayo cepet obatin aku. Boleh, tapi nanti malam. Kepala aku udah gak sakit lagi. Waktu udah habis. Kok bisa? Kan belum. Waktu sewa sudah habis. Kamu telat mengembalikan batu itu. Tapi kan belum sehari. Dan aku belum sembuhin diriku sendiri. ketamakannya bikin dia gila. Pak. Kalian mau sewa barang ajaib padaku? Aku sembunyikan selingkuhanku dengan sarung ajaib. Sayang, aku pulang. Anak dan istriku pasti capek ya. Sini, makan dulu ya. Sebelumnya aku hampir ketahuan selingkuh. Sayang, kok pintunya dikunci? Istriku pulang, sembunyi di lemari. Maaf, aku habis ganti baju. Aku juga mau ganti baju deh. Nanti aja, mending kita jalan-jalan dulu. Untung mereka udah pergi, saatnya kabur. Kamu siapa? Bah, saya butuh bantuan buat nyembunyiin selingkuhan saya. Ini sarung yang misalnya dipakai bisa bikin tembus pandang. Beneran, Bah? Oh, tenang. Tapi kamu harus balikin besok ya. Sarung ini cuma disewain buat 24 jam. Berkat itu, aku bisa selingkuh sembunyi-sembunyi. Itu apa? Aku nyewa sarung sehari dan harus dikembalikan besok. Ya udah, pinjam dulu sarungnya. Aku pakai sarung tembus pandang buat. Ngaku, kamu pedanin perhiasanku. Kok kalian berdua nuduh aku sih? Siapa lagi kalau bukan kamu? Sumpah, bukan aku pelakunya. Aku bakal cari pelakunya dan balikin uang dan persen itu ke kalian. Kalau nggak ketemu, aku bakal bawa ini ke polisi. Jadi kamu di sini? Aku mau balikin sarungnya. Dengan gini, aku nggak bakal takut kalau ada yang nyuri sarungku lagi. Pinjam lagi sebelum dibalikin. Au, kepalaku. Gawat, kok malah selingkuhanku yang mati? Sayang, kamu datengin malingnya belum? Aku tutup. Ini yang udah aku temuin. Itu kan cewek yang ada di kamar ayah.
biar dia tutup mulut kan? Aku bisa jelasin. Aku datang untuk mengambil sarung dan telat mengembalikan. Istriku sholat pakai beh. Astagfirullah Banyu, kamu ngapain di luar mukena? Ini sunnah, Mas. Sunnah dari mana? Assalamualaikum. Maaf, mau tanya. Kalian tahu kenapa istri saya tiba-tiba hamil? Kita nggak tahu, Pak Ustadz. Nggak usah bohong. Apalagi sama saya sebagai ustadz. Iya, Mbak Banyu hamil karena Mbah Cakra. Mbah Cakra. Iya, soalnya kami kasihan lihat Mbak Banyu pengen punya anak. Jadi kami saranin buat ke Mbak Cakra. Kalian ngajarin istri saya percaya dukun. Keterlaluan kalian. Mas, balikin Mbak itu. Ini perbuatan musyrik. Allah bakal murka kalau kamu lakuin ini. Aku cuma pengen punya anak, Mas. Harusnya kamu senang. Enggak Banyu, dengerin. Aku nggak mau punya anak dengan cara ini. Mas, balikin. Aku jujur, aku yang mandul. Aku nyembunyiin semua ini dari kamu. Jadi jangan pernah ngerasain ini semua salah kamu ya. Wah, ada ustadz yang mandul. Banyu, waktu sewanya udah habis. Perjanjian sudah selesai. Sekarang waktunya membayar. Jangan sakit istriku. Allahu Akbar. Mas, maafin aku. Karena aku terlalu pengen punya anak. Aku jadi sirik. Aku juga minta maaf ya. Kalau selama ini aku nyembunyiin keadaan dari kamu. Aku mau bertobat, Mas.